Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 2104-2094, dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian kekuasaan. Sebelum saya lanjut ke dalam materi pembagian kekuasaan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat dalam pemerintahan, seperti provinsi, kota, maupun kabupaten. Pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan sesuai dengan fungsi lembaga-lembaga tersebut. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan dikenal dengan istilah trias politika, yaitu ada tiga. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah presiden, wakil presiden, dan kabinet-kabinetnya. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Kemudian apa itu sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial, dalam sistem ini kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif juga mempunyai tugas. Yang pertama yaitu tugas Mahkamah Agung atau yang biasa singkatannya MA. MA mempunyai tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang paling tinggi. MA membawahi peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Kemudian Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan MK. MK mempunyai tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang dan peraturan. MK juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil. Kemudian yang ketiga, Komisi Yudisial atau singkatan dari KY. KY punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutuskan perkara maupun keluhannya terhadap masyarakat. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.